Dalam episode kali ini, gue masih akan membahas tentang gereja pada abad pertengahan dengan sub pembahasan Kirilius dan Methodius mengabarkan Injil kepada orang-orang Slavia pada tahun 863, kemudian Biara Cluny tahun 909, pertobatan Vladimir Pangeran Rusia pada tahun 988, skisma gereja timur dan gereja barat pada tahun 1054, dan tahun 1095 Paus Urbanus II melancarkan perang salib jilid pertama. Tonton sampai habis ya guys. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Shalom Aleichem, BSM Hamasya. Damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan gue Revis Tuhumuri di episode ke-7 pembahasan tentang sejarah gereja. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang Bonifatius, pertempuran Tours tahun 732 dan Kaisar Karel Agung. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa klik di pojok atas. Alangkah baiknya kalau kalian nonton dari episode yang pertama supaya kalian ngerti secara kronologis urutan-urutan peristiwa yang terjadi dari masa gereja purba. Oke, seperti biasa buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa dukung gue untuk terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat bagi kalian dengan cara kalian pencet tombol like, pencet juga tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gue upload video terbaru. Terima kasih. Berabad-abad sebelum Michelangelo atau kapur tulis digunakan, seorang misionaris yang artistik telah membuat lukisan The Last Judgment atau penghakiman terakhir di sebuah tembok dan memenangkan seorang raja bagi Kristus. Menurut cerita, sang pelukis itu ialah Methodius yang juga merupakan seorang biarawan dan misionaris, dan sang raja itu ialah Boris dari Bulgaria. Methodius dengan saudaranya Kirilius mempunyai karir yang cukup menonjol. Di antaranya adalah pekerjaan mereka yang luar biasa untuk membawa iman Kristen kepada orang-orang Slavia. Dalam proses itu mereka berbuat banyak untuk mengubah serta memelihara kebudayaan Slavia. Gereja yang di kemudian hari menghasilkan Hus, Comenius, dan banyak lagi pengikut lainnya yang terjaring dalam revolusi spiritual Sinzerdorf dimulai dari dua bersaudara Yunani dari Tesalonika itu. Mereka berdua adalah gerejawan yang penuh dedikasi. Methodius, saudara tua, adalah kepala sebuah biara Yunani. Kirilius yang kemudian dikenal sebagai Konstantinus, seorang profesor filsafat di Konstantinopel, sudah memulai misinya pada orang-orang Arab. Pada tahun 860 mereka menggabungkan kekuatan untuk menginjili suku Khazar di timur Laut Hitam. Ketegangan timur barat sudah memuncak ketika Roma bersaing dengan Konstantinopel untuk memperoleh kontrol atas agama dan politik di daerah perbatasan. Ketika Rostislav, penguasa daerah Moravia besar, salah satu daerah perbatasan, khawatir atas orang-orang Frank dan Jerman yang melewati batas daerah Slavia, ia pun berpaling ke timur. Ia meminta Michael III, penguasa di Konstantinopel, untuk mengirim bantuan dan misionaris. Dengan demikian, permintaan itu pun sampai kepada Kirilius dan Methodius. Kedua kakak beradik yang tiba pada tahun 863 dengan cepat mempelajari bahasa daerah setempat dan mulai menerjemahkan Injil serta liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia. Kirilius menemukan alfabet baru yang didasarkan pada huruf Yunani. Inilah yang mendasari alfabet Rusia. Istilah Kirilik sampai saat ini masih dipergunakan di beberapa kalangan. Berabad-abad sebelum Wycliffe, Hus atau Luther, ide mengadakan kebaktian dalam bahasa selain bahasa Latin atau Yunani mengejutkan banyak kalangan. Uskup Agung Jerman dari Salzburg mempertanyakan hal itu. Kemungkinan ia dimotivasi oleh politik ketimbang kesalehan. Gereja Roma tidak dapat berpangku tangan ketika daerah Moravia itu yang ada di bawah kekuasaannya sedang ditimurkan. Kirilius dan Methodius berangkat ke Roma pada tahun 868 untuk mempertahankan penggunaan bahasa daerah dalam kebaktian. Paus Adrianus II setuju dengan Kirilius dan Methodius dengan mengizinkan mengadakan liturgi dalam bahasa Slavia. Mereka berdua pun kemudian menjadi biarawan Roma. Pada tahun berikutnya, Kirilius meninggal dunia, tetapi Methodius kembali ke Moravia sebagai seorang uskup. Meskipun ia merupakan utusan resmi Paus, biara Jerman menangkap dan memenjarakannya selama 3 tahun. Paus berikutnya, yaitu Paus Yohanes VIII, mengintervensi dan berpihak kepadanya dengan memerdekakan gereja Slavia. Namun Methodius senantiasa mendapat perlawanan dari biara Jerman hingga wafatnya pada tahun 885.
Tidak lama kemudian, liturgi Latin menggantikan liturgi Slavia dan gereja di daerah ini pun mulai mengalami penurunan. Namun iman Kristen yang tangguh dan bebas sudahlah tertanam. Di tengah-tengah problema yang mereka hadapi, Cyrillus dan Methodius telah menanamkan tradisi Kristen di Moravia dan di negara-negara sekitarnya yang telah memelihara serta mengembangkan iman tersebut ke seluruh dunia. Pada abad ke-9 dan ke-10, gereja benar-benar sakit. Pergumulan politik telah mencabik-cabik Eropa. Para pemimpin gereja mulai merampas tanah dan kekuasaan. Mereka mulai menggunakan kekerasan dan penipuan serta bersikap amoral, sama seperti panglima-panglima perang orang kafir. Kemudian William Pius, Pangeran Aquitaine, mendirikan sebuah biara di Cluny. Biara menjadi perkumpulan independen yang bebas dari perebutan kekuasaan dalam kekaisaran dan ada di bawah perlindungan Paus. Biara mengacu pada peraturan-peraturan yang digariskan oleh Benediktus dari Nursia pada tahun 500-an. Kemiskinan, kesucian, dan kesetiaan. Peraturan Benediktus ini disambut dengan baik. Orang termasyhur seperti Gregorius Agung dan Karel Agung telah menyebarkannya. Dan dengan singkat diselenggarakan di seluruh kekaisaran pada abad ke-9. Tetapi peraturan itu tidaklah pernah mengakar sampai sekarang di Cluny. Sederet pemimpin cakap seperti Berno, Odo, Majolus, Odilo, dan Hug membuat Cluny berhasil. Dengan petunjuk-petunjuk mereka, biara-biara baru bertumbuh di Prancis, Italia, dan Jerman sebagai asuhan Cluny. Biara-biara yang telah ada datang ke Cluny untuk meminta bantuan. Pada zaman feodal itu, Cluny menjadi pusat dunia spiritual. Ia mulai meluaskan kekuasaannya jauh dari tujuan asal, tetapi sudah waktunya suatu gerakan perubahan dan Cluny memimpinnya. Tempat itu merupakan gedung gereja terbesar di dunia Kristen Barat, sampai nanti gereja Basilika Santo Petrus dibangun di Roma. Hingga tahun 1100 Masehi, Cluny mungkin telah memimpin sebanyak 2000 biara. Gerakan biara ini berdampak bagi pembaruan gereja. Para biarawan memberi contoh dan mengembangkan perilaku Kristen. Jabatan imam mengalami perbaikan ketika biarawan Cluny menjadi uskup-uskup dan paus-paus. Cluny menentang keras simoni, yaitu pembelian jabatan, dan Nikolaitanisme, yaitu pengambilan istri atau pemeliharaan gundik oleh para imam. Namun Cluny berhasil juga mengikis beberapa kebiasaan yang disenangi masyarakat kafir. Golongan Ksatria mulai mengembangkan tindakan-tindakan kesatriaan Kristiani. Pernyataan Cluny tentang Truth of God yang menyatakan bahwa berperang dari hari Kamis malam hingga hari Minggu pagi adalah pelanggaran, lebih kurang membatasi berbagai peperangan kecil antara kaum bangsawan. Meskipun larangan itu tidak diberlakukan ketika berperang dengan orang-orang kafir. Karena Paus Urbanus II adalah lulusan biara Cluny, maka pengaruhnya juga mungkin cukup besar atas terjadinya perang salib yang pertama. Kekuasaan Cluny mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan kepala biara Hug sampai pada tahun 1049 sampai 1109. Di bawah Peter Venerable yang melayani antara tahun 1122 sampai 1156, keadaan mulai mengalami penurunan. Mungkin kekuasaan telah menarik Cluny dari kesederhanaan Benediktus. Di kemudian hari, Ordo Cistercian Bernardus berperan dalam memperbarui momentum spiritual gereja. Pertobatan penguasa kafir yang sedang berfoya-foya telah membawa agama Kristen mencapai tanah Rusia. Meskipun kekristenan sudah menembus Rusia pada awal abad ke-10, tetapi agama ini tidak diterima secara umum. Pada tahun 957, Olga, putri dari Kiev yang menjanda, telah dibaptis. Ia meminta Raja Jerman Otto I agar mengirimkan misionaris ke negerinya. Tetapi mungkin tidak begitu berhasil karena kepercayaan kafir yang tetap hidup mengakar di sana. Vladimir cucu Olga adalah salah seorang dari orang-orang kafir. Ia mendirikan sejumlah kuil kafir. Ia juga terkenal karena kekejaman dan pengkhianatannya. Ia mempunyai 800 selir dan 5 orang istri. Dan bila ia tidak berperang, ia pergi berburu dan berpesta. Kalian yang mengikuti video dari episode 1 mungkin hampir tidak akan memilih orang ini untuk menyebarkan agama Kristen kepada rakyatnya. Seperti kebanyakan penguasa, Vladimir ingin rakyatnya hidup berkecukupan. Ia melihat bahwa ia dapat melakukannya dengan menghimpun rakyatnya dalam satu agama. Jadi menurut laporan yang diterima, ia mengirim orang-orangnya untuk meneliti agama-agama yang menonjol. Agama Islam yang pada waktu itu sudah berkembang dan tentunya agama Yahudi dengan standar ketat dalam soal makanan tidak menarik bagi Vladimir. Jadi ia terpaksa harus memilih salah satu antara Kristen Roma atau Barat dan kekristenan Timur. Setelah menghadiri kebaktian di gereja Holy Wisdom di Konstantinopel, orang-orang Vladimir melapor, "Kami tidak tahu bahwa kami berada di surga atau di atas bumi, karena sudah pasti tidak ada kemuliaan dan keindahan seperti itu dimanapun di bumi ini.
Kami tidak dapat menggambarkannya bagi Anda. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan berada di antara mereka dan bahwa kebaktian mereka melampaui pemujaan di tempat-tempat lain. Kami tidak dapat melupakan keindahan itu. Menurut cerita yang dituturkan oleh para pesuruhnya itu tentang keindahannya yang akhirnya membuat Vladimir memutuskan untuk memilih kekristenan timur atau ortodoks. Kristen Ortodoks adalah agama tetangga kerajaannya, Kekaisaran Bizantin, yang paling kuat, terkaya, dan sangat berbudaya. Ketika ia ditawari Anna, saudara perempuan Basilius, Kaisar Bizantin, untuk menjadi istrinya, Vladimir pun menerimanya dengan senang hati. Ia kemudian menggabungkan kedudukannya sendiri dengan tetangganya itu. Pada tahun 988, Vladimir dibaptis dan setahun kemudian ia menikahi Anna. Tetapi kedua peristiwa itu tidak merupakan isyarat bahwa ia tunduk pada Kekaisaran Bizantin. Pilihan Vladimir dengan jelas menunjukkan bahwa gereja Rusia akan memusatkan perhatian pada kebaktian. Gereja Ortodoks selalu menekankan keindahan. Nama agama yang dipilih oleh pangeran itu ialah Pravoslavi, yang artinya ibadah yang benar atau kemuliaan sejati. Bagi orang Rusia, kekristenan adalah liturgi. Setelah pembaptisan Vladimir, dengan tidak begitu sulit, rakyat pun mengesampingkan kepercayaan lama dan mulai beradaptasi dengan kekristenan timur yang dianut oleh raja mereka. Meskipun Rusia tidak menjadi negara Kristen dalam sekejap mata, keadaan mulai berubah. Awal mula pertobatan massal tidak terlalu mendalam, tetapi dengan bantuan para biarawan yang selalu merupakan kekuatan utama gereja Ortodoks Timur, agama baru ini mulai dirasakan pengaruhnya di tanah Rusia. Berkat Kirilius dan Methodius, Rusia memiliki liturginya sendiri dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Slavonik. Dalam gedung-gedung gereja yang indah yang dibangun Vladimir dan penerusnya, rakyat dapat mengikuti liturgi indah dalam bahasa mereka sendiri. Pertobatan Vladimir berimplikasi yang efektif atas gaya hidupnya. Ketika ia memperistri Anna, ia menceraikan kelima orang istri lamanya. Ia memusnahkan semua patung-patung pemujaan kafir, melindungi kaum miskin, mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja, serta hidup damai dengan negara-negara tetangganya. Menjelang ajalnya tiba, ia membagi-bagikan semua miliknya kepada orang-orang miskin. Gereja Ortodoks Yunani pada akhirnya memutuskan untuk mengangkat dia sebagai seorang santo. Selama bertahun-tahun lamanya, gereja-gereja di timur dan di barat tumbuh terpisah satu sama lain. Apa yang pada satu masa merupakan gereja tunggal, perlahan-lahan terpisah menjadi dua gereja dengan identitasnya masing-masing. Banyak perbedaan pendapat yang dicari-cari untuk mengipas-ngipas pertikaian tersebut. Gereja timur menggunakan bahasa Yunani, sedangkan gereja barat menggunakan bahasa Latin. Ini berkat Vulgata dan para teolog yang menulis dalam bahasa itu. Bentuk kebaktian berbeda, yaitu roti yang dipakai untuk perjamuan, tanggal mulai puasa, dan cara merayakan misa. Di timur, para rohaniawan boleh menikah dan mereka memelihara janggut. Para imam di barat dilarang menikah dan mukanya dicukur bersih. Teologinya pun berbeda. Timur merasa kurang nyaman dengan ajaran purgatori atau tempat penyucian jiwa-jiwa sebelum masuk surga. Barat menggunakan istilah Latin filioque atau dandari putra dalam pengakuan iman Nicea setelah anak kalimat tentang Roh Kudus yang berbunyi bahwa roh datangnya dari Bapa. Bagi Timur, penambahan tersebut merupakan ajaran yang menyimpang. Perbedaan pendapat yang berlangsung selama berabad-abad lamanya meledak karena dua orang kuat yang bertikai. Pada tahun 1043, Mikhail Serularius menjadi Patriark Konstantinopel. Pada tahun 1049, Leo IX menjadi Paus. Leo menginginkan Mikhail dan melalui dia gereja timur tunduk pada Roma. Paus mengirim utusan ke Konstantinopel, tetapi Patriark Mikhail menolak bertemu dengan mereka. Maka utusan tersebut mengucilkan Patriark Mikhail atas nama Paus. Sang Patriark pun membalas dengan mengucilkan utusan tersebut. Dengan yang satu menuduh yang lain sebagai bukan Kristen sejati, kedua uskup tersebut menciptakan skisma atau perpecahan gereja. Namun, bukanlah mereka yang menjadi alasan satu-satunya penyebab perpecahan itu. Kedua orang yang bertikai itu mempunyai sejarah perbedaan pendapat. Skisma itulah aksi terakhir untuk membuktikannya. Seperti disebutkan dalam pengakuan iman, kedua belah pihak percaya pada satu gereja yang Katolik, yang kudus, dan apostolik. Pada tahun 1089, Paus Urbanus mencoba memperbaiki perpecahan itu dengan menghapuskan pengucilan terhadap Patriark Mikhail. Ia juga membangkitkan perang salib pertama dalam upaya yang menyatukan gereja timur dan gereja barat.
Namun hal ini terbukti gagal. Gereja terpecah dalam hal doktrin, teologi, linguistik, politik, serta geografi, dan perpecahan fundamental tersebut belumlah pulih. Pada abad-abad berikutnya, usaha mempersatukan gereja-gereja tersebut terus bermunculan, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Dapat dikatakan bahwa kedua gereja telah dipersatukan kembali pada tahun 1274 oleh Konsili Lyons II dan pada tahun 1439 oleh Konsili Basel. Tetapi dalam tiap kasus, konsili-konsili tersebut dimentahkan kembali oleh pihak ortodoks secara keseluruhan dengan alasan bahwa para uskup gereja timur telah melampaui otoritas mereka dengan memberi kata setuju untuk bersatu kembali. Upaya-upaya selanjutnya untuk mempersatukan kembali kedua pihak telah menjadi gagal. Pada tahun 1453, ketika orang-orang Turki Muslim menguasai Konstantinopel, beberapa orang Kristen Timur malah berseru bahwa mereka lebih menyenangi orang-orang Muslim ketimbang orang Katolik Roma. Sepertinya sebuah kawasan Kristen yang bersatu amat sangat sukar untuk dicapai. Meskipun perbedaan antara kedua gereja itu tidak begitu penting, namun sesungguhnya hal itu berkaitan dengan masalah kekuasaan. Pada zaman ketika wibawa para uskup merupakan kunci bagi stabilitas gereja, tidak ada dua orang yang dapat menuntut wibawa yang sama. Ketika gereja timur dan gereja barat gagal mencapai kata sepakat, mereka pun memutuskan untuk berjalan masing-masing dengan caranya sendiri. Meskipun menjelang abad ke-11, sebagian besar Eropa memeluk agama Kristen secara formal, setiap anak dipermandikan, hierarki gereja telah ada untuk menempatkan setiap orang percaya di bawah bimbingan pastoral, perkawinan dilangsungkan di gereja, dan orang yang sekarat menerima ritual gereja terakhir. Namun, Eropa tidak memperlihatkan diri sebagai representasi kerajaan Allah. Pertikaian selalu bermunculan di antara pangeran-pangeran Kristen, dan peperangan antara para bangsawan yang haus akan wilayah kekuasaan membuat rakyat semakin menderita. Pada tahun 1088, seorang Prancis bernama Urbanus II menjadi paus. Kepausannya itu ditandai dengan pertikaian Raja Jerman Henry IV. Kelanjutan kebijakan pembaruan oleh Gregorius VIII yang tidak menghasilkan apa-apa. Paus yang baru ini tidak ingin meneruskan pertikaian tersebut, tetapi ia ingin menyatukan semua kerajaan Kristen. Ketika Kaisar Alexis dari Konstantinopel meminta bantuan Paus melawan orang-orang Muslim Turki, Urbanus melihat bahwa adanya musuh bersama ini akan membantu mencapai tujuannya. Tidak masalah meskipun Paus telah mengucilkan Patriark Konstantinopel, serta Katolik Roma dan Kristen Ortodoks Timur tidak lagi merupakan satu gereja. Urbanus mencari jalan untuk menguasai Timur, sementara ia menemukan cara pengalihan bagi para pangeran barat yang bertengkar terus-menerus. Pada tahun 1095, Urbanus mengadakan konsili Clermont. Di sana ia menyampaikan khotbahnya yang menggerakkan. Telah tersebar sebuah cerita mengerikan. Suatu golongan terkutuk yang sama sekali diasingkan Allah telah menyerang tanah dan negara orang Kristen, serta memerangi penduduk setempat dengan pedang, menjara, dan membakar. Ia berseru, "Pisahkanlah daerah itu dari tangan bangsa yang jahat itu dan jadikanlah sebagai milikmu." Deus vult, Deus vult, teriak para peserta. Ungkapan Deus vult dalam bahasa Indonesia artinya Allah menghendakinya telah menjadi slogan perang pasukan perang salib. Ketika para utusan Paus melintasi Eropa, merekrut para ksatria untuk pergi ke Tanah Suci, mereka mendapatkan respons antusias dari pejuang-pejuang Prancis dan Italia. Banyak di antaranya tersentak karena tujuan agamawi, tetapi tidak diragukan juga bahwa yang lain berangkat untuk keuntungan ekonomi. Ada juga yang ingin berpetualang merampas kembali tanah pesiaran di wilayah Israel kuno yang telah jatuh ke tangan pasukan Muslim. Mungkin para pejuang tersebut merasa bahwa membunuh seorang musuh non-Kristen adalah sebuah kebajikan. Membabat orang-orang kafir yang telah merampas tanah suci orang Kristen tampaknya seperti tindakan melayani Allah. Untuk mendorong tentara perang salib, Paus Urbanus II dan para paus yang mengikutinya kemudian menekankan keuntungan spiritual dari perang melawan orang-orang Muslim tersebut. Urbanus meyakinkan para pejuang itu bahwa dengan melakukan perbuatan ini mereka akan langsung masuk surga atau sekurang-kurangnya dapat memperpendek waktu di purgatori. Dalam perjalanannya menuju Tanah Suci, para tentara perang salib berhenti di Konstantinopel. Selama mereka ada di sana, hanya satu hal yang ditunjukkan, persatuan antara timur dan barat yang masih mustahil.
Sang kaisar melihat para prajurit yang berpakaian besi itu sebagai ancaman bagi tatanya. Ketika para tentara perang salib mengetahui bahwa Alexis telah membuat perjanjian dengan orang-orang Turki, mereka merasakan bahwa pengkhianat ini telah menggagalkan bagian pertama misi mereka, yaitu menghalau orang-orang Turki dari Konstantinopel. Dengan bekal dari sang kaisar, pasukan tersebut melanjutkan perjalanannya ke selatan dan timur, menduduki kota Antioquia dan kota Yerusalem. Banjir darah mengikuti kemenangan mereka di kota suci itu. Taktik para tentara perang salib ialah tidak membawa tawanan. Seorang pengamat yang merestui tindakan tersebut menulis bahwa para prajurit menunggang kuda mereka dalam darah yang tingginya mencapai tali kekang kuda. Setelah mendirikan kerajaan Latin di Yerusalem dan dengan mengangkat Godfrey dari Baulion sebagai penguasanya, mereka berubah sikap dari penyerangan kepada pertahanan. Mereka mulai membangun benteng-benteng baru yang hingga kini sebagian darinya masih bisa kita lihat dan kunjungi. Pada tahun-tahun berikutnya terbentuklah ordo-ordo baru yang bersifat setengah militer dan setengah keagamaan. Ordo paling terkenal adalah Ordo Bait Salomo atau yang kita kenal dengan nama Knights Templar, dan Ordo Rumah Sakit atau Knights Hospitallers. Meskipun pada awalnya dibentuk untuk membantu para tentara perang salib, di kemudian hari mereka bertransformasi menjadi organisasi militer yang tangguh dengan pendiriannya sendiri. Perang Salib pertama merupakan ekspedisi militer yang paling sukses. Meskipun agak dramatis dan bersemangat, berbagai upaya kemiliteran ini tidak menekan orang-orang muslim secara efektif. Pada tahun 1291, pasukan muslim menduduki kota Acre yang secara efektif mengakhiri Perang Salib Jilid pertama. Dalam beberapa hal, Perang Salib sedikit banyak telah meninggalkan warisan negatif. Hubungan yang rusak antara gereja-gereja timur dan barat, daftar hitam kekejaman tentara Perang Salib hanya membuat musuh-musuh mereka menjadi lebih fanatik. Ditambah lagi, semua pelajaran yang diterima selama peperangan telah menjadi bagian dari strategi mereka untuk diterapkan dalam pertempuran melawan orang-orang Kristen yang lain. Namun sisi lain dari seruan Paus Urbanus dalam mengobarkan Perang Salib telah memperingatkan kepada semua kerajaan Kristen untuk melawan agresifnya ekspansi Islam di masa itu dalam menguasai sebuah wilayah dan penyebaran ajarannya yang berlawanan dengan ajaran kekristenan. Tanggapan yang ditunjukkan pada panggilan Urbanus meningkatkan kuasa kepausan. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar prajurit yang bersedia mati demi iman mereka. Perbuatan yang tidak dapat diremehkan oleh pangeran manapun. Hal ini membuktikan bahwa pergumulan kekuasaan antara gereja dan negara belumlah usai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dalam episode selanjutnya, kita masih akan membahas tentang gereja pada abad pertengahan dengan sub pembahasan tahun 1115 Bernardus mendirikan biara di Clairvaux, tahun 1150 Universitas Paris dan Universitas Oxford didirikan, kemudian tahun 1173 Peter Waldo memulai gerakan kaum Waldens, tahun 1206 Fransiskus dari Assisi meninggalkan kekayaannya, tahun 1215 Konsili Lateran keempat, dan tahun 1273 Thomas Aquinas menyelesaikan karyanya yaitu Summa Theologica. Jangan lupa terus dukung gua untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian dengan cara kalian tekan tombol like pada video ini, subscribe, kemudian bagikan video ini ke teman dan kerabat kalian yang suka dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Akhir kata, jangan lupa selalu rajin cuci tangan, gunakan double masker, serta hindari keramaian dan nggak usah keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Ayo bersama kita lawan COVID-19 dan semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamasya, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض